Budget gue tiba-tiba gue ngeliat di Instagram apps itu berubah jadi sehari 200 juta. Gila gak lo? Halo guys, ketemu lagi dengan gue Ivan Anwar, di mana gue selalu ngebahas tentang internet marketing, Instagram marketing, dan juga optimasi Instagram. Nah, kali ini gue akan jadi gue akan menceritakan satu pengalaman gue yang gak enak mengenai Facebook Ads. Dimana Facebook Ads ini tiba-tiba mengalami error dan akhirnya duit gue kesedot habis di Facebook Ads. Jadi stay tune sampai akhir video karena gue akan cerita semuanya A to Z-nya, dan jangan lupa buat lo yang pengen belajar lebih lanjut tentang Instagram marketing dan juga internet marketing, jangan lupa untuk subscribe di channel gue Ivan Anwar dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya lo selalu dapat update kalau misalnya ada video terbaru dari gue. Dan juga follow Instagram gue di ivananwar.id. Di situ gue sharing setiap hari ya mengenai Instagram marketing. Oke, lanjut. Gue mau cerita pengalaman buruk gue. Apa itu? Jadi gini. Gue lagi ngetes sesuatu di Instagram Ads. Jadi spesifik nih, gue mau pakai Instagram Ads sengaja karena gue mau ngetes sesuatu. Gue mau ngetes fitur automation audience yang ada di Instagram. Jadi kan lo tau kalau misalnya lo masuk ke Instagram, begitu lo mau bikin iklan, lo nentuin audience-nya, di situ ada pilihan automatic kan ya. Nah, lo bisa otomatis atau bisa lo pilih sendiri. Di sini gue pilih otomatis. Kenapa? Karena gue mau ngetes apakah dengan gue pilih otomatis Instagram bisa optimasi audiensnya itu sesuai dengan sesuai dengan karakter dari follower gue di Instagram. Itu gue mau tes. Jadi singkat kata gue ngetes, gue ngeposting, gue ngiklan dengan salah satu post yang ada di Instagram. Post itu juga gue pilih karena beberapa alasan, akhirnya gue posting. Nah, gilalahnya gue nyoba, ini kan namanya ngetes ya, gue nyoba selalu dengan budget terkecil, itu pasti. Gue ngetes untuk durasi 2 hari dengan budget terkecil. Lo tahu di Instagram itu budget terkecil adalah Rp20.000. Nah, jalan tuh. Setelah berapa jam kemudian, agak lama sih dia approve-nya. Setelah berapa jam kemudian akhirnya dia approve dan akhirnya iklan gue tayang. Dan gue ngeliat kok resultnya lumayan bagus nih dengan automationnya ini, dengan automatic audience-nya ini. Setelah gue jalanin sehari lumayan nih. Gue coba extend dari 2 hari menjadi 3 hari. Iseng karena gue ngeliat hasilnya bagus, gue coba extend dulu. Mungkin gue nggak sabaran ketimbang gue nunggu habis dan gue perpanjang, tapi di sini gue edit di tengah-tengah iklan. Jadi gue masuk lagi ke Instagram apps-nya, gue masuk ke iklannya, dan habis itu gue edit periodenya dari 2 menjadi 3 hari. Di sini gue nggak nyentuh budget apapun, sama sekali gue nggak nyentuh budget apapun. Gue cuman ganti periodenya dari 2 sampai 3 hari. Karena menurut gue memang namanya gue testing, gue pasti pakai budget terkecil, tetap di 20.000 per hari. Udah selesai, gue save, gue jalanin, dan gue biarin. Ternyata hasilnya kok gila gitu. Ternyata tiba-tiba, ini bukan maksud gue ya untuk dapet yang follow ya, tapi tiba-tiba yang follow gue tuh banyak banget, yang nge-like postingan gue tuh juga banyak banget. Tiba-tiba dalam sehari gue bisa 100 orang yang follow. 100 orang yang follow hanya dari ads tersebut. Tunggu. Ini apa kok bagus banget performanya ya. Terus kok yang like-nya tinggi banget, yang komen juga banget gitu. Terus gue curiganya kok follow-nya bisa banyak banget kayak gini. Biasanya gue ngiklan gue gak pernah sampai follow sebanyak ini. Gue juga aneh dan gue ngerasa ajaib. Apakah karena fitur automationnya itu luar biasa sekali? Oke, gue masih diamin, tapi tiba-tiba kok jalan terus, tambah banyak yang follow. Gue heran dong. Iseng-iseng gue ngecek performa iklannya, udah berapa yang gue spending dan berapa budget yang gue keluarin. Gue ngecek. Begitu gue ngecek, lo tau apa yang terjadi dong cuy? Gue kaget setengah mati. Ini gue screenshot, ada di sebelah sini.
gue screenshot ya. Budget gue tiba-tiba gue ngeliat di Instagram Apps itu berubah jadi sehari 200 juta. Dan selama 3 hari itu total iklan yang gue akan spending adalah 600 juta. Gila gak lo itu? Itu gila banget, serius. Gue langsung kaget, shock. Gue ngeliat dong ke ads manajernya. Di ads manajernya budgetnya bukan 600 juta selama 3 hari, tapi 6 juta selama 3 hari. Beh, ini apa ya gitu. Terus habis itu gue masuk ke billing yang habis itu langsung gue matiin iklannya. Gue takut, langsung gue matiin, jeret. Terus waduh, ini iklan gue udah kemakan berapa nih gitu. Karena gue cuma planning untuk budget 20.000 per hari. Dengan 3 hari itu paling habis-habis 60.000. Terus tiba-tiba gue jadi 6 juta begini, jadi 600 juta seperti ini. Habis gue matiin, gue langsung lihat dong billingnya. Gue masuk ke ads manager, gue lihat billing history gue lihat ada berapa sih yang udah di spending. Nah ternyata gue kena charge itu sekitar 800.000 rupiah. 800.000 rupiah plus ada yang belum bisa ketarik itu sekitar 100.000 atau berapa ya, sebentar gue cek. Oke, yang belum ketarik itu ada sekitar 211.000 rupiah. 211.614 tepatnya. Jadi gue udah ketarik 800.000 dan masih ada hutang yang belum ketarik di kartu kredit 200.000. Gue bingung dong, gue kaget, gue nggak terima. Kenapa? Karena gue cuma 60.000, budget gue paling 20.000 per hari. Kenapa tiba-tiba jadi segini, dan kenapa tiba-tiba di Instagram gue jadi 200 juta per hari dan 600 juta per hari, which is impossible. For your info, buat lo yang nggak tahu, Instagram itu kalau kita pasang iklan di akun Instagram itu maksimal budget yang kita bisa set itu 10 juta per hari. Maksimal, lo nggak akan bisa lebih dari 10 juta per hari kalau lo nge-set iklan melalui Instagram. Tapi tiba-tiba entah gimana di Instagram gue 200 juta per hari. Per hari loh, bukan total, per hari. Dengan total 3 hari 600 juta rupiah, kan edan. Gila, nggak mungkin kejadian seperti itu di akun Instagram. Karena tadi gue bilang maksimal 10 juta per hari. Dengan perasaan gundah gulana, kesel, berkesumat dan gimana, karena gue nggak ikhlas tiba-tiba duit gue diambil untuk sesuatu yang gue nggak planning. Gue langsung lah akhirnya chat ke Facebook representatif, ya kan. Di Facebook representatif yang bisa chat melalui Facebook Messenger, gue ngoceh di situ, gue cerita apa yang terjadi dan kawan-kawan. Nah di situ ujung-ujung dia nyalahin gue balik, which is itu yang gue sebelin. Dia nyalahin gue balik karena menurut history ads si Facebooknya itu, gue memang merubah periodenya dari 2 menjadi 3 hari. Tapi di situ gue juga merubah budgetnya dari hanya 40.000 menjadi 6 juta rupiah. Jeng. Gue nggak melakukan itu. Gue nggak sebodoh itu untuk coba testing dengan 6 juta. Gila, enggak. Gue testing cuman angka yang per paling kecil. Akhirnya dia masih belum mengakui kalau ada error bla bla bla. Gue kasih tuh screenshot si 200 jutanya, masih ngeles juga, belum ngakuin bla 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 bla. Terus akhirnya setelah ngoceh sana sini, dia bilang dia akan email gue besok dalam 24 jam. Nah besokannya dia email. Dan apa yang dia bilang di email, dia cuma mengakui oke, memang sepertinya ini ada glitch di dalam sistem kita. Jadi untuk mengatasi glitch ini kamu bisa masuk ke Instagram, pindah dari business profile, switch ke personal akun dulu, kemudian baru balik lagi ke business profile. Itu biasanya cara yang terjadi untuk mengatasi error yang terjadi di Instagram. Itu gue udah tahu, men. Gue udah tahu. Terus apa kabar duit gue? Gitu. Dia nggak jawab, dia nggak singgung sama sekali mengenai duit gue, cuma dia mengakui ada error doang. Terus habis itu gue email balik kan, gue bilang oke, lu mengakui ada error, kalau gitu balikin duit gue yang udah ketarik. Dia bilang nggak bisa ketarik karena ini ada policy, kalau misalnya mau nge-refund haruslah ini aturannya bla bla bla. Silahkan dibaca aturan refund policy-nya. Gue baca seksama dan gue memang ada itu di bagian exit
budget. Jadi kalau misalnya over budget, jadi kalau misalnya lo bikin budget misalnya berapa 100.000 sehari, ternyata yang dicas 150.000 sehari, itu boleh dibalikin 50.000-nya. Nah gue balikin lagi ke dia, bro lo ngakuin ini ada, ini bahasa Inggris ya, gue ngakuin kalau misalnya lo ada error. Dan di sini di Facebook policy ada aturan mengenai kalau misalnya over budget, overcharge, lo gue akan dibalikin. Ini kasusnya terjadi di gue, dia balikin lagi dong. Enggak, ini kenapa? Karena lo sudah mengganti budget lo dari 40.000 menjadi 6 juta, dan itu tertera jelas di historinya. Kampret. Sumpah gue kesel banget, gue sebel banget ya kan. Habis itu langsung dengan muka sangar, gue kesel setengah mati, gue masuk lagi ke Facebook chat, gue chat lagi ke situ, ke Facebook Rap yang ada. Gue cerita panjang lebar lagi ngejelasin semuanya, dan si Facebook Rapnya ngomongnya sama, maaf keputusan ini sudah final nih. Gue ada screenshotnya ya. Terus nih, I understand that you have made that change and check everything. Bukan yang ini. Upon further checking, I'd like to share with you that the charges made for the campaign you have created were valid, which is why your request for a refund has been denied, and the decision is already final. I'd like to let you know that aside from us monitoring the ads delivery for you, it's also shared responsibility to check and monitor everything within the campaign, aside from the duration, budget, target audience, and more, to ensure that the charges you'll be making and correct being monitored carefully. Setan. Ngerti gak artinya? Maksudnya gini, setelah dicek ternyata charges yang lo buat itu emang lo yang bikin sendiri, lo sendiri yang naikin, oleh karena itu refundnya nggak di approve. Di sini saya mau ngasih tahu kalau selain kita memonitor ads-nya untuk Anda juga harus memonitor, Anda juga bertanggung jawab untuk memonitor dan mengecek semuanya yang terjadi di dalam iklan Anda, mulai dari budget, target audience, dan lain-lainnya, untuk memastikan semuanya berjalan aman. Gua kesel, gua balesin gini, gua ngecek semuanya saat itu berubah. Dan saat itu gue save, gue mengganti periodenya dari 2 hari menjadi 3 hari. Itu masih 20.000 per hari. Semuanya benar, gak ada yang salah. Ini bukan iklan pertama gue di Instagram dan Facebook. Dan karena gue ngecek, gue paham ternyata ada sesuatu yang salah. Dan gue ternyata tiba-tiba sadar kalau budgetnya mendadak meningkat. Itu karena gue ngecek, bukan karena gue gak ngecek gitu. Dan abis itu langsung gue matiin. Gue bisa ngecek apa yang ada di gue, tapi gue nggak bisa ngecek kalau ada bugs yang muncul di dalam sistem lo. Itu gue nggak bisa ngecek gitu. Dia nyalahin gue balik dong karena gue ngecek, kan setan. Nah, terus dia bilang saya paham kalau semuanya berubah dan berubah menurut Anda, tapi ini semua sudah final, sudah diputuskan, dan refund Anda tidak bisa dikembalikan gitu. Oke. Terus gue bilang, kenapa gak bisa dibalikan? Itu budget mendadak ganti sendiri. Oke, sekarang gini, kalau lo bilang gak ada error di sistem lo, jelasin ke gue ini apa, sambil gue kasih tunjuk yang si 200 juta per hari itu. Ini apa? Gue akan diem deh kalau misalnya lo bisa jelasin ke gue kalau ini bukan bugs. Nah, sini serunya nih. Jawabannya ngalur ngidul cuy, kagak jelas. Dia cuman, saya minta maaf atas kenyamanan yang terjadi, seperti yang sudah diinformasi kalau kalau perubahan terdaftar di history campaign-nya, ini sesuatu yang Anda lakukan dengan sendirinya. Dia jawab kayak gitu. Gue jawab kayak gini, gak usah ngeles deh, jawab pertanyaan gue di atas. Karena dia gak jawab pertanyaan gue, dia cuman masih balikin lagi kalau gue gak bisa refund. Abis itu tetap dia jawabin kalau misalnya ini sudah bacanya sudah dirubah oleh OTH Anda sendiri gitu kan, jadi kita tidak bisa merefundnya. Gue jawab lagi, ini jawabannya udah benar-benar ngalor ngidul nggak jelas. Lo masih belum jawab pertanyaan gue. Jelasin ke gue kenapa iklan di Instagram, kenapa? Karena iklan di Instagram itu bisa di-set maksimal hanya 10 juta per hari. Kenapa screenshot gue nunjukin sampai 200 juta per hari? Dan lo masih bilang kalau misalnya nggak ada bugs di Facebook. Sekarang jawab pertanyaan gue. Kenapa budget di Instagram bisa nunjukin 200 juta per hari kalau maksimumnya adalah 10 juta per hari?
Dia masih jawab lagi, error itu bukan error, nggak ada error, emang lu pindah ganti sendiri kok budgetnya, ini bukan karena Facebook errornya. Terus gue jawab lagi, lo masih belum jawab pertanyaan gue cuy. Gue cuman mau nanya, gue gak nanya pertanyaan mengenai refund sama sekali. Gue cuma nanya pertanyaan mengenai screenshot gue. Kenapa? Gimana lo bisa jelasin itu? Kasih gue penjelasan sederhana. Kalau screenshot itu yang gue kasih itu bukan bugs. Gue gak nanya tentang refund lagi kok. Cuman butuh klarifikasi lo di hal itu. Tetap jawabannya ke refund lagi. Refund Anda tidak bisa setujui karena budget Anda sudah Anda rubah dengan sendirinya. Ini adalah bukti kalau budgetnya sudah Anda rubah. Tetap begitu lagi. Bro, gituin kan. Lo gak baca pertanyaan gue ya? Gua gak nanya masalah refund lagi. Oke, yang gue butuhin adalah penjelasan dari screenshotnya. Itu simple, jawab kenapa itu terjadi. Akhirnya dia baru jawab tapi ngaco tentang pertanyaan Anda mengenai screenshot. Karena lifetime budgetnya adalah 6 juta rupiah, maka kenapa Anda melihat 200 juta rupiah? Karena Anda bisa mengontrol seberapa banyak Anda bisa menghabiskan setiap hari tanpa melebihi batas jumlah yang ditentukan. Ngaco gak tuh? Gak, gue bilang gak bisa. Seperti yang gue bilang, maksimum jumlah budget yang bisa di-set Instagram adalah 10 juta rupiah. Dan kalau lo gak paham matematika sederhana, 200 juta itu jauh lebih gede dari 10 juta rupiah. Gua masih gak bisa nerima jawaban dari pertanyaan gue itu. Ayo kasih gue lagi, kasih gue alasan yang paling bagus kenapa itu bukan bugs. Gue gituin. Jawabnya lagi ngaca nih. Alasan kenapa budgetnya di set 200 juta per hari karena durasi campaign dan budgetnya menunjukkan kalau minimum jumlah yang bisa dibelanjakan per setiap harinya adalah 200 juta. Dan itu bukan jumlahnya itu sendiri. Bingung gak lo? Saya setuju kalau campaign itu punya durasi yang lebih panjang. Anda bisa membelanjakan minimum 10 juta per hari. Kenapa jadi minimum 10 juta? Bro, gue gituin lagi. 10 juta itu bukan minimum, itu maksimum. Ini kayak gue yang lebih ngerti tentang iklan Facebook daripada dia dah. Gak ada caranya gue bisa ngeset budget 200 juta per hari atau 600 juta selama 3 hari di dalam Instagram Ads, walaupun gue itu seorang Mark Zuckerberg sekalipun gitu. Karena maksimum budget yang bisa di set itu adalah 10 juta per hari. Terus gue bilang, masih gak menjawab pertanyaan gue. Ayo kasih gue alasan yang lebih bagus lagi kalau ini bukan bugs. Dia gak jawab. Lama tuh gak jawab. Gue giniin, tuh lo aja gak bisa jawab pertanyaan gue tentang screenshot ini, tapi lo masih klaim kalau misalnya gak ada error atau gak ada bugs yang terjadi di Facebook. Tapi lo masih gak bisa menjawab pertanyaan sederhana gue. Sekarang gue tanya lagi, dan lo harus kasih alasan lo yang paling bagus kenapa itu bukan bugs. Ini jawaban dia tambah ngaco. Karena jumlah yang di set itu 6 juta adalah lifetime budget. Itu akan membelanjakan selama total durasi kampanye Anda, di mana Anda bisa membelanjakan sampai 200 juta per hari. Gila gak? Gak masuk akal gak? Total lifetime budget 6 juta, tapi lo bisa spending 200 juta per hari. Kan gila. Tapi tidak melebihi total budget yang Anda lihat di screenshot. Mana bisa kayak gitu? Lo udah set lifetime budget ya kan, lo gak bisa ngeset daily budget. Nanti gue jelasin. Artinya adalah jumlah itu bisa berarti 10 juta atau lebih selama masih di dalam budget yang ditentukan dari iklan tersebut. Jadi tidak berarti Anda hanya menghabiskan 10 juta rupiah per hari, karena ini bukan daily budget. Jumlah yang dibelanjakan setiap hari di iklan itu adalah lifetime budget, berdasarkan seberapa banyak iklan bisa ditayangkan. Gue jawab lagi, hahaha, gue bukan rookie, gue bukan pertama kali bikin yang namanya Facebook dan Instagram Ads. Gue tahu jelas apa itu daily budget dan apa itu lifetime budget. Lo cuma bisa pilih salah satu. Lo nggak bisa ngeset kayak yang lo bilang itu. Lo nggak bisa ya kita ngeset 6 juta maksimum budget, tapi per harinya kita spending 200 juta. Mana bisa, orang pintar juga lebih pintar. Gue emosi. Orang bego juga tahu kalau misalnya masa iya budget lifetime-nya maksimumnya 6 juta, tapi setiap hari lo belanjain 200 juta. 200 juta lebih gede dari 6 juta.
Mana bisa lu belanja setiap hari 200 juta tapi totalnya 6 juta, kan bego matematikanya. Lo nggak, di sini gue jawab nih, lo nggak bisa ngeset 6 juta lifetime budget. Dan selama campaign berjalan itu lo bisa set 200 juta per hari. Itu nggak bisa, nggak ada cara untuk ngeset budget seperti di Instagram. Dia nggak jawab lagi, lama. Oke, ya udah, gue berasumsi lo masih nggak bisa jelasin bugs itu. Tapi yang lo masih nggak akuin kalau itu adalah bugs. Yang jelas gue akan posting cerita ini di mana-mana. Bagaimana Facebook itu bisa mencuri duit gue. Jangan khawatir, gue akan membuat cerita ini posting di semua platform yang bisa gue temukan. Udah, terus habis itu dia bla bla bla, masih nggak jelas lagi ngomongin terima kasih atas pengertiannya, gini-gini, mohon maaf, cuing kata gue. Maaf ya, gue emosi ya. Tapi basically gini, akhirnya setelah percakapan itu gue di charge tetap 800.000, refund gue nggak dikabulkan, dan masih ada outstanding 200.000 yang belum ditagihkan kartu kredit gue. Jadi kalau misalnya kartu kredit dimasukin, dinyalain, itu akan ketarik tuh 200.000, dan gue nggak sudi. Nah, jadi pengalaman yang bisa diambil buat teman-teman semua adalah jangan pernah ngedit apapun di Instagram Ads kalau lagi nanggung, kalau lagi tengah-tengah. Jadi biarin aja kelarin dulu campaignnya sampai habis, baru lo bikin campaign yang baru lagi. Jadi jangan pernah lo bikin di tengah-tengah, dan selalu monitor budget lo. Setiap lo ngelakukan perubahan, monitor budget lo. Walaupun nggak harus besok, nggak harus 2 hari, saat lo setelah melakukan perubahan itu di approve, monitor. Karena bukan hanya gue aja, beberapa saat terakhir ini gue sering nemu banyak kasus-kasus yang tiba-tiba budgetnya berubah sendiri, termasuk gue. Dan bahkan ada teman gue yang sampai 250 juta tiba-tiba menurut Facebook telah spending, padahal dia nggak bikin iklan sampai 250 juta. Gila kan? Jadi hati-hati banget, monitor terus Facebook lo, monitor terus iklan lo supaya budgetnya itu tidak melebihi apa yang lo setting. Jadi, tapi ini ya, bukan berarti iklan itu jelek, bukan berarti iklan itu penipu. Iya sih, walaupun bukan penipu tapi nyolong duit gue aja, tapi itu masih efektif kok dilakukan. Gue juga masih menjalankan beberapa iklan buat klien-klien. Jadi cuman yang penting monitor aja terus. Dan kalau misalnya untuk membantu teman-teman lo yang lagi pasang iklan, coba bantu tolong sebarin video ini ke teman-teman lo supaya mereka bisa belajar dari kondisi gue dan mereka bisa tidak mengalami hal yang serupa dengan gue. Oke? Itu aja yang mau gue share hari ini, dan mohon maaf kalau gue agak emosi tadi ceritanya. Jangan lupa subscribe channel gue, Ivan Anwar, karena gue akan ngebahas masalah internet marketing dan Instagram marketing, dan juga nyalain bel notifikasinya ya. Follow gue juga di Instagram ivananwar.id. Di situ gue posting setiap hari mengenai Instagram marketing. Oke? Jadi jangan lupa lagi. Jadi sampai ketemu di video gue berikutnya. Bye bye.